Halo guys, welcome to my channel. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau membahas mengenai operasi sesar menggunakan BPJS Kesehatan KIS yang punya pemerintah di tahun 2023. Nah, di video aku kali ini aku tuh ingin bahas di sini tuh apa aja yang harus dipersiapkan untuk menggunakan BPJS ini, bagaimana pengalaman aku secara pribadi, apa aja kelemahan dan kekurangan dari BPJS ini, sama apa aja yang bisa di cover dan tidak di cover dari BPJS ini. Aku bakal bahas itu ya guys. Oke, jadi pertama-tama di sini aku mau cerita dulu kenapa aku bisa di operasi sesar. Aku di sini operasi sesarnya operasi sesar yang biasa ya guys, bukan yang erak. Ya biasa yang penyembuhannya 3 hari. Kalau erak kan cuma 1 hari, kamu udah bisa jalan, udah bisa pulang ya. Nah, di sini aku tuh kenapa sesar dikarenakan kehamilan aku tuh udah 41 minggu. Dan aku tuh belum menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Sebenarnya ada tanda kelahiran, keluar flek itu di 2 hari sebelum 41 minggu, cuman nggak disertai kontraksi yang intens. Sementara waktu itu bayinya udah masuk panggul dan ada 1 lilitan tali pusat di leher yang mungkin saja yang membuat bayi itu tadi nggak turun. Jadi nggak ada kontraksi. Nah, jadi aku itu pas di tanggal 15 itu kan aku pergi ke puskesmas, ke vaskes satunya aku ya. Aku di situ tuh bilang, aku udah lewat APL kok nggak ada reaksi apa-apa ya gitu. Terus orang puskesmasnya bilang, oh kita cek dulu ya. Nah dicek panggulnya, apanya. Orang puskesmasnya bilang, oh ini udah masuk panggul loh, udah nggak bisa goyang lagi katanya. Terus dia cek detak jantungnya, oh masih bagus katanya. Ya udah deh, disuruh pulang dulu. Tapi pas itu disiapin gitu satu surat gitu yang kalau misalnya nih tiba-tiba pecah ketuban atau apa, aku tinggal langsung ke IGD aja, ke rumah sakit mana aja gitu loh. Jadi udah disiapin suratnya. Terus dia juga bilang nih, bidannya bilang gini, kalau misalnya nanti nih kita kan waktu itu kan tanggal 18, tanggal 15, tanggal 19 dia bilang itu kami puskesmas udah libur loh katanya. Kalau misalnya nanti di tanggal 18 tuh hari Selasa, kamu belum ada juga kontraksi, belum juga lahiran, kamu balik lagi ya ke sini ya katanya gitu. Ya udah, jadi aku tunggulah tuh dari tanggal 15. Nah, di tanggal 16 mulai keluar flek darah kayak gitu. Oh, aku bilang, oh ya udah dekat persalinan nih. Jadi aku udah mulai squat tuh ya, udah naik turun, udah jongkok, jalan jongkok gitu. Tapi kok nggak ada kontraksi ya, cuman makin banyak aja gitu kan lendir darahnya. Oh ya udah, aku tungguin aja gitu. Di tanggal 17 ya masih sama, masih kayak gitu, cuman intensitas darah tadi udah agak banyak ya. Gerakan janin masih oke waktu itu. Tapi aku pikir kan disuruh balik tanggal 18 ya kan. Ya udah, karena aku juga belum ada kontraksi, ya udah aku tunggu sampai tanggal 18. Di tanggal 18 lendir darahnya masih keluar, intensitasnya masih banyak lah, sama di tanggal 17 masih banyak juga, dan kontraksinya juga belum ada yang instan. Jadi aku balik lagi ke puskesmas, aku bilang deh sama orang puskesmas, aku ada keluar lendir darah dari tanggal 16 tapi kok aku belum ada kontraksi, aku bilangnya gitu ya kan. Jadi orang puskesmasnya bilang, oh ya udah kita rujuk aja ya, mau ke rumah sakit mana, dia bilang. Nah, karena aku dari awal hamil periksa kandungannya di dokter ini, jadi aku tentu pilih rumah sakit yang ada dokter ini gitu. Ya udah, dirujuk deh di sana. Habis aku dapat surat rujukan itu, aku daftar online ke rumah sakit tadi tuh. Jadi dibilang deh di rumah sakit itu tuh, aku disuruh datang jam segini. Ya udah. Nah, singkat cerita, di jam 3-an itu aku pergi ke rumah sakit yang udah dirujuk. Di situ aku di USG dengan dokter yang sama. Di USG itu mulai ketahuan tuh, emang kepala udah masuk panggul. Terus dokternya periksa dalam, dan itu ada pembukaan pembukaan 2, cuman gak ada kontraksi. Atau belum ya. Nah, jadi pas cek detak jantung janinnya itu ngedown gitu, nggak stabil, sampai aku dipasangin oksigen. Detak jantung janinnya itu juga masih nggak stabil, kadang dia normal, kadang dia turun gitu. Jadi karena dokternya curiga, karena ada 1 lilitan juga, aku disuruh CTG, rekam jantung janin. Ya udah, aku di CTG loh selama 20 menitan gitu. Setelah di CTG keluar deh hasilnya kalau janin itu udah irregular, detak jantungnya tuh udah irregular, karena bisa jadi faktornya karena kelewat bulan tadi, karena janinnya stres juga, atau karena lilitannya tadi. Jadi ya udah, aku balik ke dokter tadi, aku konsultasi, dan dokternya bilang, oh ini udah nggak bisa diinduksi. Dia bilang kalau diinduksi kelamaan, karena kalau misalnya diinduksi 1 bukaan itu aja dia perlu 2 jam. 2 jam itu kelamaan, sementara ini udah urgent gitu. Udah, jadi dokternya bilang ya udah SC aja katanya. Ya udah, aku karena mau yang terbaik, ya udah aku pikir ya udah demi anak ya apa enggak, ya udah aku SC gitu. SC yang dokternya tetapin sebenarnya mau jam 5, cuman karena terlalu buru-buru di jam 9 malam jadinya di SC. Nah, mulai deh dokternya tanya pakai BPJS kan? Iya BPJS. BPJS yang mana? Yang pemerintah. Oh, kalau BPJS pemerintah nih ya, kita itu
kekurangannya nih, aku mulai kekurangannya. BPJS pemerintah itu kekurangannya kita nggak bisa upgrade kamar. Di rumah sakit aku nih ya, nggak bisa upgrade kamar. Misalnya nih, kalau misalnya BPJS biasa kan kamu kelas 2, terus kamu mau ruangan kamar kelas 1, kamu bisa tambah uang. Kalau BPJS case kamu nggak bisa naik kamar, nggak bisa naik kelas. Terus satu lagi, di BPJS case ini kita cuma bisanya tuh SC yang biasa, nggak bisa erak. Nggak bisa erak ya kalau yang BPJS case, jadi kita cuma bisa SC yang biasa. Terus itu aja sih kekurangannya, kita nggak bisa naik kelas, sama kita cuma bisa SC yang biasa, bukan yang erak. Terus waktu itu ya udah, aku nggak apa-apa ya kan, namanya apa gitu. Terus semuanya di cover nggak? Nanti pas ngisi berkas aku kasih tahu. Terus setelah itu aku oke deh, aku bilang SC, kami pergi ke depan nih. Pergi ke depan itu ngisi berkas-berkas ya kan. Ngisi berkas-berkas itu kurang lebih banyak berkasnya, dan kurang lebih agak makan waktu sekitar 1,5 jam lebih. Nah, saran aku buat kalian yang udah mau masuk 9 bulan, kalian mesti siapin nih surat-surat ya pastinya ya, buku pink, buku USG, kalian mesti siapin terus di tas kalian, karena aku selalu bawa itu kemana-mana. Walaupun aku lagi kerja pun, di tempat kerja aku bawa itu kemana-mana, karena aku mikirnya kayak gini, karena kalau kehamilan udah masuk 9 bulan itu tuh kita nggak bisa duga bayi itu kapan mau keluarnya. Bisa aja pecah ketuban dulu, bisa aja kontraksinya duluan gitu. Jadi kalian mesti jaga-jaga selalu bawa tas gitu, atau bawa map gitu isinya buku pink, buku USG, fotokopi KTP kalian, fotokopi KTP suami, fotokopi BPJS kalian, fotokopi BPJS suami, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, sama yang aslinya kalau bisa kalian bawa juga, jaga-jaga di dalam tas tapi dipisah gitu. Oke, jadi pas di depan itu aku dikasih deh satu form gitu yang aku harus isi. Nah, aku isi deh di situ ya, biasa ya, form biasa, nama apa segala macam. Habis itu orang administrasinya tanya, mana tuh surat-suratnya yang kita butuh tadi. Syukurnya aku udah selalu bawa nih ya, yang dibutuhin itu sesuai yang aku bilang tadi, fotokopi KTP kita, fotokopi KTP suami, fotokopi BPJS kita, fotokopi BPJS suami, fotokopi kartu keluarga. Kalau misalnya kartu keluarganya belum bisa gimana kak? Gak apa-apa, kalau di rumah sakit aku, kalau misalnya fotokopi kartu keluarganya belum bisa, kamu pakai fotokopi keluarganya suami sama fotokopi keluarganya kamu, 2 jadinya. Itu terus kamu fotokopi buku nikah dari depan sampai halaman belakang. Itu fotokopi buku nikahnya punya kamu sama punya suami. Itu tuh berapa rangkap? Kalau di rumah sakit aku cuma butuh 1 rangkap, tapi kita harus jaga-jaga siapin 3 rangkap. Terus itu nanti diserahin sama administrasinya 1 rangkap aja, tapi kita tergantung kebijakan RS karena beda-beda ya. Habis itu aku udah serahin itu, ada lagi formnya, form rawat inapnya itu gimana kelasnya, nanti ada peraturannya juga dikasih. Nah terus nih kalau misalnya bayinya lahir, BPJS bayinya langsung dibuatin. Kalau di RS aku dibuatinnya itu nanti bayinya masuk ke tanggungan siapa, BPJS siapa. Nah, nanti ada pertanyaan kayak gitu. Kalau aku pengennya masuk ke BPJS suami ya, karena BPJS suami kan kelas 2 tuh lebih bagus menurut aku, karena di BPJS perusahaan. Jadi di situ aku buat suami deh, karena kan kalau aku pemerintah kan kelas 3, ya udah aku buat suami. Udah selesai deh semua urusan gitu ya kan. Nah habis itu dibilang nanti datang lagi jam 7 malam. Jam 7 malam nanti aku ke IGD. Habis itu sebelum itu habis ngurus surat aku cek lab, periksa darah. Udah periksa darah, cek lab segala macam selesai, aku pulang sama suami ambil barang-barang. Jam 7 aku datang lagi langsung ke IGD. Di situ aku dikasih antibiotik, tes antibiotik ada alergi atau enggak, diinfus. Kemudian ini nih cerita yang agak benar-benar apanya. Nah, pas udah masuk IGD gitu, sebenarnya bukan dari IGD sih, dari aku perjalanan mau ke rumah sakit itu, aku tuh udah mulai ngerasain kontraksi yang kayak nyeri haid gitu. Cuman intensitasnya itu kayak 8 menitan gitu, dan gak terlalu sakit sih sebenarnya pas masih di mobil gitu kan. Sampai aku di IGD, astagfirullahaladzim, aku tuh pas udah selesai masukin antibiotik apa gitu, aku mulai sakit banget gitu kan, mules banget, bukan mulai sih, sakit banget, sakit mau haid tuh bener-bener sakit banget gitu. Aku sampai teriak-teriak kan, apa sus gitu kan. Dicek dalam dan pembukaannya masih stek di 2, tapi udah kontraksi. Ya udah, terus aku sakit kayak gitu, aku teriak-teriak di situ. Sakitnya makin lama makin cepat gitu kan. Udah itu baru jam 7, sementara aku operasi jam 9 dan pembukaan belum naik sama sekali. Terus habis dari situ aku dipindahin ke kursi roda, mau pindahin ke ruang observasi sebelum operasi. Sampai di ruang observasi itu aku mulai ngerasain kontraksi itu udah 3 menit sekali dengan bukaan yang masih sama, masih 2.
Di situ aku udah, aduh ya Tuhan, sakit banget. Kalian tahu rasa kontraksi lahiran itu beda-beda ya. Mungkin aku adalah tipikal tubuh yang mudah merasakan sakit, jadi bagi aku tuh sakit gitu. Ada sebagian orang yang dia itu ngerasain kontraksi ya udah sakit gitu aja gitu. Cuman di aku adalah ambang rasa nyeri aku tuh benar-benar kuat gitu. Jadi aku, ya ampun, aku sampai ruang observasi, aku udah nunggu jam 8, lama banget operasi, aku sakit banget gitu ya kan. Ya udah, di jam 9 datang dari dokternya, aku masuk ruang operasi dan itu mulai dibius dari belakang seperti biasa untuk operasi biasa. Setelah dibius udah hilang deh rasa sakitnya, kita bius setengah badan, dokternya datang, mulai operasi. Berdoa dulu pastinya sebelum operasi, berdoa. Itu aku dipasangin selang oksigen. Ya udah, nggak berapa lama sunset aku masih kerasa perut dipegang, cuma nggak sakit ya. Terus lahir deh anaknya, dan memang benar anak itu terlilit tali pusat. Dan waktu itu ketuban aku udah hijau, karena mungkin bayinya stres ya di dalam, karena udah kelamaan juga. Tapi syukur alhamdulillahnya si adik itu lahirnya tuh nangisnya kenceng banget. Oke, singkat cerita, siap SC, aku diobservasi di ruangan di ruangan observasi. Dan aku lupa cerita, pas saat SC itu aku sempat ngalamin sesak napas, yang mungkin karena aku panik juga atau bahagia atau nervous, aku nggak ngerti. Karena pas lihat bayi gitu aku mulai sesak napas. Ya udah, aku dibius tidur. Bangun-bangun aku udah di ruang observasi. Dan di situ anak kita belum dikasih ya di ruang observasi, karena anaknya juga lagi diobservasi. Cuman suami aku aja sempat lihat anak, sempat azanin sama itu. Udah, aku masih di ruang observasi. Jam itu aku operasi jam 9, jam setengah 12 aku masih di ruang operasi, di ruang observasi. Jam setengah 1 mulai masuk ke ruang rawat. Dan di ruang rawat itu bayi juga belum dikasih kalau di rumah sakit aku ini ya. Dan perawatnya ngomong sama aku kayak gini, "Ibu, bayinya kita observasi dulu ya, besok pagi aja kita bawa ke sini." Ya aku dengar bayi diobservasi, aduh anak saya kenapa gitu loh. Nggak apa-apa, anaknya sehat. Perawatnya bilang gitu. Perawatnya juga ramah loh, walaupun kita tadi BPJS pemerintah yang nggak bayar, perawat di sini tuh ramah-ramah. Itu kelebihannya ya menurut aku. Terus oh ya udah, aku bilang gitu, ibunya istirahat dulu. Ya udah, aku istirahat. Dia bilang kayak gini, kaki aku nih masih mati rasa nih ya. Dia bilang kayak gini, "Ibu nggak boleh duduk dulu ya, nggak boleh bangun dulu ya. Sampai kapan? Sampai jam 9 malam besok." Jadi kalau SC biasa itu kita baru bisa duduk atau jalannya tuh 1 hari setelah kita operasi. Beda sama erak. Kalau erak kita 6 jam aja udah bisa duduk, udah bisa jalan. Kalau operasi biasa ini ya kita emang lebih lama. Kalau sakitnya, karena aku belum pernah erak, jadi menurut aku ya sakit-sakit gitu. Cuman ya nggak terlalu sakit kali sampai harus mekik-mekik kontraksi tadi gitu. Jadi SC itu nggak semenakutkan itu menurut aku. Jadi ya udah, aku istirahat tuh dengan kaki yang yang masih kebas gitu. Terus aku tanya, "Sus, ini kaki aku kebas sampai berapa lama?" "Sampai 4 jam," dia bilang. Oh ya udah, aku bilang gitu. Terus aku nggak bisa tidur. Abis SC itu entah kenapa rasanya tuh panas banget. Jadi walaupun ruangan itu ber-AC, aku tuh tetap keringatan. Tapi ya udah, aku gelap terus sampai perawatnya datang lagi jam 6 subuh. Perawatnya datang lagi bawain makan. Nih aku lupa bilang, abis SC itu aku udah boleh minum, tapi minumnya minum hangat gitu, minum susu. Mereka kasih aku susu Milo kayaknya, jadi aku udah minum Milo abis SC itu, tapi nggak bisa minum banyak-banyak juga ya. Habis itu jam 6 pagi susternya datang bawain anak aku. Habis itu bawain makanan sama teh. Habis itu dia bilang kakinya masih kebas, dia bilang. Terus aku bilang enggak, udah nggak kebas kali. Terus dia bilang kayak gini, "Oh kalau udah nggak kebas," dia bilang, "Ibu boleh balik kanan balik kiri, tapi nggak boleh duduk," dia bilang. Ya udah, aku udah bisa bolak balik kanan bolak balik kiri. Walaupun ya pas pertama kali SC itu kita buat balikin badan tuh ya memang nyeri gitu, ngilu-ngilu gitu. Tapi ya oke lah, daripada kontraksi tadi ya mendingan ini gitu loh. Ya udah, jadi habis itu aku udah mulai bisa balik kanan balik kiri ya, cuman nggak bisa duduk. Udah bisa makan juga, udah aman. Oke. Nah, pas malamnya jam 9 tuh kan udah mulai duduk tuh. Cara duduknya, tempat tidur tadi tuh dinaikin. Jadi kita nanti udah tinggi kayak gitu, kita mulai duduk loh, pelan-pelan angkat badan kayak gini. Tapi belum, jangan jalan dulu, kamu harus duduk selama setengah jam kalau tips dari rumah sakit aku. Jadi aku selama setengah jam tuh aku duduk dulu. Itu kateter udah dilepas ya guys. Jadi duduk dulu. Terus pelatnya bilang gini, "Nanti kalau misalnya mau jalan nggak kuat, panggil aja kita ya," katanya gitu. Ya udah, aku coba duduk aja dulu. Udah setengah jam lewatan gitu, aku coba turunin kaki 1 sambil dibantu suami, turunin kaki 2, coba jalan. Dan alhamdulillah berapa langkah makin lama makin mudah gitu. Jadi aku jalan nggak pakai drama ya. Yaudah, habis itu aku udah bisa jalan aja gitu, walaupun ya masih nggak normal kali lah jalannya, masih nyeri-nyeri. Dan itu saran aku, kalian harus siapin korset.
Jangan yang ikat ya, harus yang korset yang dia lepas gitu, yang ngepres, yang pakai perekat gitu, itu lebih bagus daripada kalian pakai gurita, karena itu sakit nanti kena operasi. Kalau kita pakai korset itu perut kita tuh nahan dan kita tuh lebih gampang gitu rasanya bergerak. Ya udah, habis itu aku udah bisa jalan, besoknya aku udah kayak orang normal, kayak nggak terjadi apa-apa habis SC ya, walaupun masih sakit. Dan satu lagi, kalian sebisa mungkin kalau operasi itu kalian jangan sampai kalian kena sakit batuk, karena batuk itu sakit banget kalau operasi. Nah, karena kita habis operasi batuk itu kerasanya ke perut. Jadi kalian kalau bisa jangan batuk, jangan bersin. Jadi jaga kesehatan kalian. Kalau udah masuk 9 bulan itu kalian jaga kesehatan. Jangan makan-makan yang es atau apa, karena kita nggak tahu kita bakalan bisa lahiran normal atau kita jalannya operasi gitu. Jadi kita jaga-jaga aja mana yang terbaik aja. Karena lahiran itu tuh apapun jalannya itu tuh udah yang terbaik. Mau SC mau normal sama-sama perjuangannya sama gitu. Oke, jadi udah siap itu. Besoknya di hari ketiga aku udah boleh pulang. Pas boleh pulang itu aku mulai ngurus administrasi lagi untuk pulang. Aku pergi ke ruang administrasi rawat inapnya. Di situ tuh aku tanda tangan berkas lagi, dan kelihatan di situ tuh kalau aku tuh operasi itu kena sekitar 8.900.000, dan itu di cover BPJS semuanya. Jadi aku nggak bayar lagi, kecuali seperti pengeluaran kayak gini. Karena kita operasi itu kita perlu underpad, itu underpad kita beli sendiri. Terus kita juga beli waslap sendiri, itu kan kebutuhan kita ya. Terus aku juga waktu itu ada beli obat dia itu untuk pakai untuk erak, dia tempelnya nanti di sini, jadi dia tuh kayak koyo gitu, tapi kalau kita gosok itu tuh benar-benar menghilangkan nyeri buat operasi tadi. Itu aku beli sekitar 200 ribuan, kurang dari 200 kayaknya. Itu tuh bisa dipakai 5 hari. Itu aku beli di luar cover BPJS. Terus bayinya di cover BPJS nggak? Iya, dedek bayi di cover BPJS. Cuman kemarin kan aku bikinnya tuh sebelum operasi si dedek bayi mau masuk ke BPJS-nya suami, tapi ternyata setelah aku cek mobil JKN-nya aku, si dedek bayi itu masuknya ke BPJS-nya aku yang sama-sama PBI ditanggung pemerintah. Jadi dedek bayi itu masuknya ke BPJS gratis. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, tapi mungkin karena aku nggak ngurus berkasnya ya, orang itu yang tahu. Ya udah, aku nggak masalah ya, memang nggak bayar gitu, aku nggak bayar, nggak ngeluarin sepeser pun. Ya udah, pulang dari rumah sakit dikasih obat, dikasih apa, nggak bayar sepeser pun. Habis itu dikasih surat kontrol. Surat kontrolnya itu 9 hari pasca operasi. Terus dikasih juga surat kontrol untuk dedek. Cuman surat kontrol untuk dedek itu adalah imunisasi, yang dedek bayarnya normal di rumah sakit itu, dia bayarnya umum. Kalau untuk aku pasca operasi itu masih gratis karena masih tanggung BPJS. Jadi singkat cerita, 9 hari sesudah itu aku balik lagi ke RS untuk cek bekas SC, dan alhamdulillahnya lagi bekas SC aku udah nggak ada kenapa-napa, udah kering, udah bisa buka perban. Nah, perbannya itu kalian juga beli sendiri ya. Perban anti air itu kalian harus siapin budget sekitar 60.000 kalau di sini. Kalau di sana aku tempat kalian aku nggak tahu, tapi menurut aku kalau kalian mau lahirannya misalnya harus SC, kalian setidaknya harus punya pegangan duit sekitar 3 juta aja. Itu udah banyak banget, karena kalian perlu makan atau apa, itu udah sisanya udah banyak banget. Jadi kayak gitulah pengalaman aku. Ya menurut aku kalau lahiran pakai BPJS pemerintah ini ya nggak apa-apa gitu, enak-enak aja, gratis memang gitu ya. Kelas 3, kalau kelas 3 di rumah sakit aku ya cuma 3 orang, 3 pasien, dan itu tuh waktu itu pas hari pertama, hari kedua itu ranjang sebelah aku masih kosong, jadi kami cuma berdua gitu aja. Jadi mengecewakan nggak? Mengecewakan sih enggak, karena rumah sakit tempat aku ini tuh mereka baik-baik, perawatnya juga ramah, administrasinya cepat, syarat-syaratnya mudah, dan nggak ada memberatkan pasien ataupun keluarga pasien. Dan kita di sini juga opsional, yang obat yang tadi aku bilang kita bisa beli atau enggak itu tergantung kita. Untuk mereka rawat bayi kita, kalau di rumah sakit yang tempat aku ini, dia setiap rumah sakit beda-beda ya. Kalau di rumah sakit tempat aku lahiran ini, baby kalau udah sama kita ya udah sama kita gitu. Kita yang ngurus sama berdua suami, dan itu cuman boleh jaga 1 orang. Kunjungan boleh tapi ada jamnya. Kita yang jaga sama suami. Terus perawat tuh kalau misalnya kayak kemarin aku sama suami nggak pernah ngurus bayi nih, kami nggak pandai masangin popok, nggak bisa masangin bedong, ya kami panggil perawatnya datang buat pasangin. Terus mereka juga mandiin bayi kita setiap pagi, dia datang, ibu bayinya mau mandi ya gitu. Jadi di sana tuh oke, semuanya oke, overallnya bagus, walaupun kita gratis tapi pelayanannya nggak abal-abal, semuanya baik. Terus ya tadi syarat-syaratnya kalian juga harus kalian kumpulin. Syarat-syaratnya apa? Kalau kalian misalnya SC, kita mau SC mau normal, syarat-syaratnya lebih kurang sama. Jadi kalian kalau bisa mau masuk 9 bulan itu kalian udah harus siapin surat-surat tadi, fotokopi KTP kalian, fotokopi KTP suami, fotokopi BPJS kalian, fotokopi BPJS suami, kartu keluarga kalian, kartu keluarga suami buat yang belum pisah kakak, atau fotokopi keluarga satu aja kalau kalian udah pisah kakak. Terus buku nikah dari depan sampai belakang itu kalian siapin 3 rangkap. Terus untuk perlengkapan lain jangan lupa buku pink, buku USG, itu penting banget.
Apalagi ya, kalau bisa selama hamil itu kalian harus pantau HB ya, hemoglobin kalian dari awal hamil sampai setiap trimester kalian harus cek HB di puskesmas mau di mana terserah, karena HB itu sangat penting. Karena kalau misalnya kalian nanti normal sempat misalnya ada pendarahan, HB kalian rendah itu bahaya. Terus kalau kalian misalnya SC, HB kalian rendah itu juga resikonya bahaya. Jadi HB itu kalian harus selalu pantau di setiap trimesternya. Satu lagi, kalau misalnya kalian normal, ya alhamdulillah, karena normal atau operasi menurut aku perjuangannya sama aja, sama-sama sakit juga, karena aku udah ngerasain normal gimana, operasi gimana. Ya kalau untuk aku, operasi itu ya lebih minim rasa sakitnya memang, tapi ya buat sebagian orang, ambang nyerinya beda-beda. Jadi buat kalian yang sekarang bakalan jadi ibu, yang sekarang lagi 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, oke, siapin mental kalian, ingat, mau apapun jalannya lahirnya, mau operasi, mau normal, itu tuh perjuangannya tuh udah luar biasa, karena semuanya tuh mempertaruhkan nyawa. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, surat-surat dilengkapin, jaga gizi, terus semangat, dan satu lagi tetap berdoa dan bersyukur. Apapun jalan lahirnya, apapun jalan ceritanya, itu udah yang terbaik buat kalian dan itu udah takdir kalian. Oke guys, see you again di next video ya. Makasih, bye bye.